Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan dan yang diberkati Tuhan. Shalom. Patut kita mengucap syukur bahwa pada kesempatan pagi hari ini kita boleh bersama-sama beribadah di tempat ini, ataupun mungkin juga yang ada di rumah masing-masing melalui live streaming. Kiranya kasih karunia Tuhan tetap bersama-sama dengan kita. Perlu diketahui bahwa kita masih tetap memakai protokol kesehatan. Ingat, jaga jarak. Sudah ya, jaga jarak, pakai masker, jaga kesehatan kita. Mari kita akan terus tetap ada di dalam penyertaan dan pimpinan Tuhan. Selamat datang atas nama Gereja Baptis Indonesia Taman Safari. Kami boleh bersyukur atas Pendeta Edwin bersama dengan keluarga yang boleh menolong kita pada kesempatan pagi hari ini untuk menyampaikan firman Tuhan dan juga ada perjamuan Tuhan. Puji nama Tuhan. Lalu yang kedua, selamat datang pula kepada Pak Adrian, COO ya, bersyukur dari Malaysia boleh bersama-sama dengan kita. Boleh berdiri Pak supaya kami bisa semakin mengenal. Puji nama Tuhan, senang sekali. Dan kita juga boleh bersyukur bahwa pada kesempatan pagi hari ini kita juga beroleh satu anggota keluarga ya, yang dibaptiskan pada hari ini tadi pagi menjadi anggota gereja kita, yaitu William. Boleh maju ke depan Mas William. Pak Tony akan menyampaikan kartu baptisan ataupun keanggotaan menjadi anggota gereja kita pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih, silakan duduk kembali. Selamat ya kepada William yang sudah menjadi anggota gereja kita. Baik saudara sekalian, kita akan memulai bersama-sama. Ada di dalam buletin kita ada beberapa informasi yang ada. Namun saya akan mengingatkan kembali bahwa ada undangan bagi kita semua bahwa pada hari Minggu nanti kita akan mengadakan ulang tahun gereja kita. Hari ini gereja kita berulang tahun yang ke-7. Kita bersukacita bersama-sama. Dan kita akan memeriahkannya pada tanggal 23. Pada tanggal 23 jam 8.30 bertempat di ruang pertemuan 2 Hotel Lodge lantai yang ketiga. Jadi silahkan kita bersama-sama bersukacita di sana. Ada tarian, ada paduan suara dan lain sebagainya. Bisa hadir bersama-sama. Kita boleh bersama-sama membawa keluarga kita ya, anak-anak kita, keluarga kita, silahkan diajak bersama-sama untuk bersukacita bersama-sama. Demikianlah dari gereja, sekali lagi selamat berbakti. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara, baik yang ada di gedung ini maupun yang ada di rumah masing-masing, kita masuki ibadah kita. Mari ambil waktu sejenak. Berdiam diri, mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Percayakan hidup kita kepadanya, karena Dia yang akan mengatur hidup kita. Dan Dia yang akan senantiasa mengangkat segala ketakutan, kebimbangan, dan kecemasan yang ada dalam hidup kita. Kekuatan dan penghiburannya senantiasa menyertai kita. Katakan, Bapa-Ku datang untuk menyembah-Mu di sini. Dengan segenap hati kita pujikan ini. Ku percaya
hidupku. Dengan sepenuh hati kita datang kepadanya, percayakan hidup kita kepadanya. Bapakku datang, di sini ku percaya, ada bagiku. Katakan tak usah takut, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau menghibur. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, kekuatanmu ku nyanyi, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, kekuatanmu. Mari kita nyanyi. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi Yesus, kau hebat, ajaib perkasa, kekuatanmu. Katakan di hidupku. Tetapi aku mau menyanyikan kekuatan. Pada waktu pagi aku mau bersorak-sorai, sebab Engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakanku. Bapa, kami datang padamu, kami percayakan hidup kami kepadamu. Segala ketakutan, segala kebimbangan, segala kecemasan yang ada dalam hidup kami, yang senantiasa silih berganti, menghiasi hidup kami, mewarnai hidup kami. Kami percayakan Tuhan Yesus, karena Engkau sungguh hebat dan ajaib. Engkau ajaib dalam segala perkara. Engkau perkasa untuk menyatakan perbuatan-Mu. Berkaryalah Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan Yesus, kami mau merasakan penghiburan, kekuatan, dan segala macam hal yang terjadi dalam hidup kami. Dan kami mau Tuhan Yesus untuk senantiasa menyerahkan semuanya ini dengan rasa syukur kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu kami bersyukur. Amin. Udara dingin, kami mau ngundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit. Kita akan pujikan dengan penuh sukacita, karena Allah kita dahsyat. Apa? Allah kita apa? Allah kita dahsyat. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allah kita dahsyat dari utara sampai selatan, dari
utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Siapa? Amin. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allah kita dahsyat, amin. Katakan Allah kita dahsyat, amin. Amin. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama siapa? Haleluya. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Silakan duduk. Kita akan pujikan pujian tema kita, hai orang yang penuh dosa. Jika Bapak Ibu Saudara ingin dilepaskan segala dosa kita dan dibasuh hati kita, datanglah kepada Dia. Dia Allah kita, Sang Juru Selamat kita. Kita orang berdosa, kita layak menerima keselamatan jika kita mau percaya kepada Dia. Hai orang yang penuh dosa, inginkah kau lepas? Terimalah sabda rahmat-Nya, hidupmu kan bebas. Hanya pada Yesus, pada Yesus, pada Yesus taruh harapmu. Pada Yesus sumber selamat, serahkan hidupmu. Cucuran darah Al-Masih, cucuran
hati yang kecil, jiwa jadi sembuh. Pada Yesus, pada Yesus, pada Yesus, pada Yesus, taruh harapku. Pada Yesus, sumber selamat, serahkan hidupmu. Pada Yesus, pada Yesus, pada Yesus, pada Yesus, pada Yesus, sumber selamat, serahkan hidupmu. Pembacaan Alkitab dari Galatia 5 ayat 13 sampai 15, singer yang akan membacakannya. Galatia 5 13 sampai 15. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling merenal, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Puji Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Mari kita akan mendengarkan suaranya, sabda firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Mendengar suaramu. Di hadiratmu ku bersujud, menikmati kehadiratmu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suaramu. Mari kita buka hati kita, sujud menikmatinya. Di hadiratmu ku bersujud, Menikmati kehadiratmu. ku buka hati Saat ini ku mendengar suaramu. Firman-Mu, firman-Mu Tuhan yang sungguh heran, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan membantu hidupku. Ku bersyukur padamu. Di hadiratmu ku bersujud, menikmati kehadiratmu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suaramu. Firman-Mu, firman-Mu Tuhan yang sungguh heran, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan membantu
suara. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang menjadikan langit, bumi dan segala isinya. Oleh karena firman-Mu yang penuh kuasa, biarlah saat ini Tuhan, kami mau dengar firman-Mu. Biarlah firman Allah itu jatuh di tanah hati kami yang paling subur, berbuah dalam hidup kami bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Selamat siang Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, baik yang bersama-sama dengan kita saat ini, karena kita tidak mungkin bersama-sama seluruhnya jemaat ada, harus mengikuti protokol kesehatan dan sebagian harus beribadah di rumah masing-masing atau di tempat masing-masing. Namun demikian kita percaya, oleh karena Allah kita roh, Dia hadir dimanapun kita berada. Amin. Saudaraku yang terkasih, ada istilah ungkapan jas merah yang artinya jangan lupakan sejarah. Besok tepatnya 17 Agustus 1945 kita memproklamirkan negara kita menjadi negara Republik Indonesia. Betul? Kita merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka. Amin. Ini pomeo. Nah saudaraku, dimanapun di seluruh dunia negara yang sedang merdeka dan baru merdeka, senangnya luar biasa. Namun yang menjadi masalah terbesar bagi negara-negara yang merdeka adalah mengisi kemerdekaan. Betul? Saudaraku, di seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Masalah terbesar bagaimana kita mengisi kemerdekaan ini dengan benar. Sama seperti situasi negara yang merdeka. Demikian saudara dan saya, kita sekalian. Di dalam Kristus Yesus, kita sudah merdeka dari perbudakan perhambaan dosa. Amin. Dan itu karena kasih karunia. Bukan karena upaya kita. Bukan karena kita sudah banyak berbuat baik. Bukan karena kita sudah banyak beramal. Bukan karena kita sudah banyak berkorban. Bukan karena kita sudah banyak menginjili orang. Kita diselamatkan. Kita dimerdekakan dari perbudakan dosa. Bukan. Tetapi dari kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Itu pemberian. Itu pemberian cuma-cuma. Yang diberikan Allah kepada kita cuma-cuma gratis, walaupun itu mahal sekali. Karena kematian Yesus di atas kayu salib. Dia yang turun dari surga menyatakan diri sebagai manusia. Dia Allah. Dia Allah. Tetapi tidak mengambil rupa sebagai Allah di dalam dunia ini. Ia mengambil rupa manusia. Sebagai manusia ia taat sampai mati di atas kayu salib. Untuk menjadi kurban pendamaian saudaraku kita sekalian. Supaya kita sekalian didamaikan kembali dengan Allah. Jadi memang saudara dapat gratis cuma-cuma dari Allah. Tetapi saudara harus hargai pemberian gratis itu, karena pemberian itu sangat mahal sekali, tidak terbayar dengan segala apapun yang saudara miliki di muka bumi ini. Bahkan seluruh harta muka bumi ini yang ada di seluruh dunia, orang-orang paling kaya di dunia, bahkan ditambahkan dengan segala harta saudara, itu tidak sebanding dengan kasih karunia dari Tuhan Yesus. Amin. Itu karena kasih karunia kita dimerdekakan
oleh karena kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Galatia 5 ayat yang pertama. Supaya kita mengerti dalam pasal 5 ayat yang ke-13 harus lihat ayat yang pertama. Yuk kita lihat bersama-sama. Sebelum kita ayat 13. Kita baca sama-sama ya. Galatia 5 ayat yang pertama. Sudah dapat? Oke, kalau sudah dapat kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Amin. Nah, sekarang mari kita masuk ke ayat yang ke-13 dalam perikop yang ke-13 ini. Bagaimana saudara dan saya boleh hidup dalam kebenaran kebersamaan kita. Karena dalam bagian ini Tuhan ingin menolong saudara dan saya melalui Rasul Paulus dan surat Rasul Paulus ini. Bagaimana kita boleh hidup bersama, berdampingan dengan damai, dengan baik. Saudaraku, negara kita sudah merdeka, saya katakan tadi, tapi mengisi kemerdekaan bukanlah perkara mudah. Lihatlah apa yang terjadi dalam pemerintahan pertama. Bagaimana Insinyur Soekarno, Presiden Republik Indonesia yang pertama, proklamator kita, menjadi presiden. Tidak lama. Padahal diagung-agungkan agar pada waktu itu Bapak Presiden kita yang pertama ini untuk menjadi presiden seumur hidup. Itu suaranya, betul ya Pak Tony ya? Itu dengang-dengungnya. Ya. Tapi saudaraku yang terkasih, apa yang terjadi? Sejarah membuktikan bagaimana pada akhirnya ia digulingkan. Digulingkan oleh tokoh militer. Para seniman juga mengharapkan diganti. Kritikan-kritikan pedas kepada pemerintahan yang lama. Seperti itu. Saudara, kita tinggal dalam ketidakdamaian. Kelihatannya baik. 32 tahun berjalan. Saudaraku, waktu Indonesia yang kaya, melimpah, bahkan Kusnus menyanyikan lagu Tongkat Kayu, jadi tanaman betapa subur, betapa luar biasanya kekayaan alam Indonesia yang sangat luar biasa. Atau kalau saudara jangan jauh-jauh saudara melihat kekayaan alam Indonesia, lihatlah di Taman Safari Indonesia ini, konservasi ada di sini. Betul? Kekayaan alam, pohon-pohonan, hewan-hewan asli yang ada di sini, dan bahkan kita bisa melihat hewan-hewan di seluruh dunia ada di sini. Nah saudaraku yang saya kasih, Indonesia sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Kita harusnya mengucap syukur dengan semuanya itu ada. Yang terjadi, kita tahu akhirnya kita tidak mampu mengelola Freeport. Akhirnya dikelola oleh negara lain. Kita berusaha mulai bangkit. Ganti pemerintahan demi pemerintahan, ganti pemerintahan demi pemerintahan. Kira-kira damai enggak? Oh enggak ya, selalu ada masalah. Waktu zaman Presiden Soekarno juga ada pergolakan yang namanya Partai Komunis Indonesia. Ada yang namanya Darul Islam, Tentara Islam Indonesia. Atau disingkat DITII. Itu ada pemberontakannya. Kartosuwiryo. Ya, dari dulu ada negara orang-orang ingin mendirikan negara Islam Indonesia, bukan sekarang aja saudara. Jadi saya ingatkan kembali ini sejarah, jas merah, jangan lupakan sejarah. Tetapi apa yang terjadi itu semua bisa dilewatkan pada masa-masa itu. Dan kita semua kenal yang namanya kesaktian Pancasila, bagaimana dasar negara kita Pancasila itu ada. Supaya kita semua ada kedamaian. Karena Indonesia ini terdiri dari bermacam-macam suku, bermacam-macam etnis, bermacam-macam agama. Pertama-tama di Indonesia agamanya
animisme dan dinamisme. Itu pelajaran sejarah saya dulu. Ya. Agama asli Indonesia apa? Animisme, dinamisme. Percaya kepada kuasa roh dan benda-benda. Itu keyakinan kita. Mulai masuk agama Hindu. Oh, banyak yang beragama Hindu. Mulai masuk beragama Buddha. Banyak ya, candi-candi udah ada ya. Baik candi yang Hindu, bernafas Hindu, baik candi yang ada Buddha. Nah, saudara, mulai masuk zaman kolonial. Ya, waktu itu Portugis cari sebenarnya perdagangan. Lama-lama karena di Indonesia ini enak, jadi serakah itu orang-orang Eropa. Ya, Portugis, lalu Belanda, jadi serakah mereka. Tujuannya tadinya baik, akhirnya menjadi tidak baik karena keserakahan manusia sampai pada hari ini membekas. Katanya Indonesia orang Kristen dianggap agama penjajah. Sedih. Itu karena ulah keserakahan orang-orang Kristen. Tapi di sini mah baik-baik semua. Amin. Ya, kita jadi orang Kristen jangan serakah lah. Kalau menjadi saksi yang baik jangan serakah ya. Kita bersama-sama. Ini kan ini sejarah ini. Saudaraku, saya mengungkapkan ini berkaitan dengan sejarah, berkaitan dengan kita sekalian sebagai gereja, ulang tahun gereja ini. Hari ini tepat 16 Agustus. Diresmikan kita bersama-sama 7 tahun yang lalu. Yaitu kita resmikan bersama-sama di Lodge. Saya di Lodge. Lantai 3. Nah saudara, mari kita lihat ini. Tidak mudah mengisi kemerdekaan. Sampai hari ini pun udah pemerintahannya luar biasa, terkenal di dunia. Pak Jokowi itu terkenal di dunia, bersyukurlah saudara punya presiden seperti Jokowi. Dia terkenal di dunia karena dia baik. Dan bahkan di antara semua presiden yang ada, 7 presiden yang ini tahun ke-7 dia, presiden yang ke-7 kita juga ulang tahun ke-7 nih. Dia presiden paling berani dari seluruh presiden yang ada dikatakan. Padahal dia bukan keluaran jebolan militer, tapi dikatakan presiden paling berani. Tapi salah satu keputusan yang paling berani kemarin, dia menganugerahkan bintang apa itu istilahnya? Mahakarya ya. Naraya. Itu kepada yang selalu bertentangan dengan dia, yaitu Bapak Fadlizon dan Aryamsah. Wah, itu sekarang jadi polemik, saudara. Ini menarik, saudara, menarik ya. Nah, saudaraku yang terkasih. Intinya saya ingin menggambarkan bahwa siapapun kepala negara yang sedang mau menolong kita, beda pendapat akan selalu ada. Nggak usah jauh-jauh dah. Suami istri apa semuanya damai-damai aja, nggak pernah ada bedanya. Oh saudara, saya tuh sering dicependutin istri saya. Iya, marah nggak marah, kecewa nggak kecewa. Tapi dia lagi ketemu ya kan? Ya senyum lagi, ketawa lagi gitu ya. Kan begitu. Beda pendapat akan selalu ada. Namanya 2 orang yang berbeda kepala. Pasti ada. Tapi bukan berarti kami bermusuhan. Berbeda itu hal yang biasa. Amin. Nah, kok Pak Edwin kok ngalatur ngelindur ya? Coba saudara perhatikan bagian Galatia ini. Ini pesan Alkitab. Hidup dalam kebenaran, dalam kebersamaan kita, ini penting. Saudaraku, nasihat ayat yang terakhir dikatakan apa? Kalau jika kamu saling menggigit dan saling menelan, waduh, kasar ya. Ini bahasa ini kasar. Nah, ini Rasul Paulus bahasanya kasar sekali ini. Jikalau engkau saling menggigit dan saling menelan, awaslah. Jangan saling membinasakan. Di dalam gereja suatu saat ada beda pendapat. Antara gembala sidang mungkin dengan para pengurus yang lain. Atau sebaliknya. Gembala sidang bisa beda pendapat dengan istri gembala sidang. Ada seperti itu. Ya jangan jauh-jauh gitu ya. Untuk urusan gereja bisa saja terjadi. Bukan selalu harus sama, tidak selalu. Bisa terjadi, bisa beda. Tetapi nasihat Rasul Paulus cukup. Maksudnya bukan diperbolehkan saling begit dan saling. Rasul Paulus itu bukan berarti memperbolehkan, salah ya. Maksud dari firman Allah ini, saudara harus perhatikan dengan seksama
bahwa saudara dan saya, kita sekalian jangan saling membinasakan. Usahakan hiduplah damai. Kalau engkau punya beda pendapat, jangan jadi troublemaker-nya, tapi jadi solution. Amin. Orang yang maju, gereja yang maju, bukan yang gereja menjadi yang buat masalah, tetapi gereja yang membuat solusi. Amin. Saudara, kalau saudara mau maju, saudara harus menjadi solusi. Taman Safari Indonesia ini maju karena pemilik Taman Safari ini menawarkan solusi. Solusinya adalah konservasi. Masalah binatang, tumbuhan mau punah. Solusinya adalah konservasi. Ini contoh real. Saya daripada jauh-jauh real, ini real. Demikian saudara. Ada pemuda di India. Kalau saudara perhatikan ada yang mereknya hotel-hotel kecil ya. Hotel-hotel bintang 3 mungkin ya, gitu ya. Ada tulisan Oyo. Ya. O-Y-O. Itu masih 28 tahun. Ya, dia dari keluarga miskin, dia tidak punya apa-apa. Tapi karena dia melihat ada satu hotel, itu kok nggak ada pengunjung, hotelnya kelihatan bagus, tetapi kenapa ini nggak ada pengunjungnya? Lalu dia hampiri pengunjung hotel itu melihat, wah saya akan coba membuat hotel ini menjadi penuh. Bagaimana? Oke. Jadi manajemen diserahkan kepada dia dan dia perbaiki mana yang perlu diperbaiki, fasilitasnya dan lain sebagainya, sampai hotel itu rame, sampai akhirnya banyak, dinamakanlah itu Oyo ya, saya gampang aja bahasa Indonesia ya, Oyo gitu ya. Dan saat ini dia dari pemuda miskin di India, dia salah satu pemuda terkaya di dunia, dalam usia 28 tahun, duitnya sudah triliunan. Saudaraku, karena dia menjadi solusi, dia membawa solusi, bukan membuat masalah. Demikian saudara dan saya. Rasul Paulus ingin gereja harus tampil sebagai solusi atas masalah. Kita punya beda pendapat, tetapi bagaimana menyatukan beda pendapat itu yang tidak mudah. Bagaimana itu bisa terjadi? Kita harus benar-benar merdeka. Artinya merdeka di dalam Kristus Yesus. Nasihatnya apa? Kita lihat, ayo 13 dan 14. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi jangan kamu pergunakan kemerdekaan ini sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan melayanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman, yaitu kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Rasul Paulus bawa solusi kepada jemaat yang pada waktu itu sudah hampir terpengaruh kembali bahwa mereka tidak yakin akan keselamatan di dalam Yesus Kristus sebagai satu-satunya sumber selamat kasih karunia, bukan karena perbuatan baik, bukan karena harus disunat, bukan harus menjadi Yahudi. Saudara tidak harus menjadi Yahudi. Jadi kalau ada yang menyamakan saudara orang Kristen dengan Yahudi, itu salah besar. Kristen beda dengan Yahudi, sekalipun Yesus berasal dari Yahudi sebagai prototipe untuk kita sekalian. Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Rasul Paulus ingin mengajarkan kepada saudara dan saya, kita ada beda pendapat. Tetapi jangan itu sesuatu hal yang menakutkan kita. Dengan sangat bijaksana. Seluruh hukum Taurat. Nah, baru itu kan ada yang tarik, kamu harus ikut hukum Taurat baru kamu diselamatkan. Ya. Tapi Rasul Paulus pintar, dia pakai hal yang menarik. Seluruh hukum Taurat tercakup dengan satu, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, ini penting untuk kita. Lalu bagaimana? Yang pertama, sama seperti Yesus datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Layanilah seorang dengan yang lain oleh kasih. Jadi kita bukan untuk minta dilayani,
Tetapi kita minta dilayani atau kita melayani? Mana yang benar? Melayani. Siapa yang setuju melayani? Ya. Oke ya, kita melayani. Ini prinsip. Suami, layanilah istri. Istri, layanilah suami. Ini prinsip loh. Hidup suami istri supaya baik, suami harus melayani istri, istri harus melayani suami. Kalau kebanyakan salah satunya, saudara, timpang salah satunya, pasti ada yang kurang. Anak, layanilah orang tuamu. Orang tua, layanilah anakmu. Kalau kurang salah satunya, pasti punya masalah. Nah, ini prinsip Alkitab. Bagaimana kita melayaninya? Dengan kasih. Saudara, Rasul Yohanes bilang dengan sangat jelas bagi kita bahwa Yesus, aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan menjadi tebusan bagi banyak orang. Amin. Yesus datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Dan bahkan menjadi tebusan bagi banyak orang. Belajar mengasihi sesama adalah belajar mengasihi seperti apa yang Yesus ajarkan dan Yesus lakukan. Apa yang Yesus ajarkan? Di dalam khotbah di bukit Matius pasal yang ke-5. Kalau kita melihat, kasihilah sesamamu dan bencilah musuhmu. Siapa sih? Ya, pasti kita benci sama musuh kita kan. Betul ya? Kasihlah sesamamu, kasihlah sesamamu. Betul itu. Kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, itu hal yang biasa. Semua orang bisa melakukan hal yang sama. Pemungut cukai juga melakukan hal yang sama. Tetapi saudara dan saya, kita sekalian harus lebih daripada itu. Kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Matius 5 ayat 43 dan 44. Lebih dari biasanya. Kasih Yesus Kristus itulah kasih yang sangat luar biasa. Bagaimana dia mengasihi saudara dan saya? Apakah karena kita baik sama dia? Bagaimana dia menyelamatkan saudara? Bagaimana dia menebus saudara? Apakah karena kita sudah baik kepada dia, maka dia menebus kita? Tidak. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu kasih karunia ada di dalam Yesus Kristus. Dia datang ke dalam dunia ini apakah karena kita sudah benar? Justru karena kita tidak benar. Yang perlu berobat orang sakit apa orang sehat? Orang sakit. Yesus datang untuk menyembuhkan. Karena dia tabib, sebagai tabib. Yang mau dicangkau, yang mau dicari orang yang sesat apa orang yang benar? Orang yang sesat. Itu Yesus, kasih Yesus itu seperti itu. Jadi kalau di antara kita nih gereja nih, kalau kita sudah jadi gereja, kita sudah bersama-sama, pasti ada beda pendapat, saya katakan. Pasti suatu saat kita akan ada beda pendapat. Sekalipun kita dibawa kepada satu hati, satu tujuan, bersama-sama di dalam Kristus Yesus. Suatu saat ada beda pendapat. Tetapi beda pendapat itu tidak mengalahkan kasih Tuhan yang ada dalam hidup kita. Amin. Amin. Kasih Tuhan nomor satu. Melayani satu dengan yang lain itu dengan kasih Tuhan. Bukan kasih kita. Kasih kita itu ada batasnya. Batasnya tadi sebagai manusia. Kalau orang mengasihi ya wajarlah kalau aku mengasihi dia. Kalau dia suka memberi wajarlah aku juga mau memberi kepada dia. Betul ya? Tapi apa yang dilakukan Tuhan? Tapi kalau ada yang membenci, apakah Tuhan membenci? Enggak kan? Tuhan datang loh kepada kita, si pemberontak ini. Tuhan mengasihi kita loh ketika kita sedang berdosa. Supaya apa? Kita sadar, kita beroleh kasih karunia di dalam dia. Keselamatan di dalam dia. Itu kasih dia. Makanya dia bilang, target dia, ada istilah manajemen itu extra miles.
Itu istilah manajemen extra miles. Lakukanlah sesuatu lebih. Kalau karyawan bekerja ada satu perintah, itu ada sampah tuh. Kamu pungutlah itu. Ya, satu tangan. Betul ya? Kita satu tangan. Suruh pakai tunggu satu tangan. Karena kita punya dua tangan, kita melihat kiri dan kanan. Satu dan dua tangan dua-duanya kita lakukan. Itu namanya extra miles. Enggak usah disuruh. Kita punya inisiatif untuk melakukan. Itu namanya extra miles. Itu manajemen extra miles. Lakukanlah sesuatu lebih. Kalau engkau disuruh jalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Demikian juga mengasihi. Kalau kamu mengasihi orang-orang yang kamu kasihi, yang mengasihi kamu itu biasa. Tetapi engkau harus mengasihi yang beda. Kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jangan benci, tapi kasihlah musuhmu. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dan Yesus lakukan itu. Saudaraku, siapa saya? Saya pendosa. Saya orang berdosa. Saya tidak layak. Rasul Paulus mungkin mengatakan bahwa dirinya adalah sampah. Dan bahkan di antara semua rasul yang ada, akulah rasul yang paling buruk dari semuanya. Karena aku penganiaya jemaat. Rasul Paulus bilang seperti itu. Itu sebabnya Rasul Paulus. Karena dia sudah dimerdekakan di dalam Kristus karena kasih karunia. Akulah orang yang paling berhutang. Aku harus bayar itu semua. Aku mau melayani lebih daripada biasanya. Aku mau melakukan lebih daripada biasanya. Aku mau melakukan lebih daripada biasanya. Hidup bagiku adalah Kristus dan mati adalah satu keuntungan. Dia siapkan dirinya mati untuk Tuhan. Dia siapkan hidupnya hidup untuk Tuhan di dalam Kristus. Saudara, apakah saudara menyadari bahwa kita ini orang berdosa yang ditebus oleh Dia? Bukan karena kita baik. Bagaimana dengan orang-orang di samping saudara? Suami, istri, anak-anak saudara. Bagaimana dengan teman-teman saudara? Mungkin di antara kita tahu ada orang yang benci kepada kita. Mungkin kita tahu ada orang-orang yang tidak sependapat dengan kita. Mungkin ada orang-orang yang sungguh-sungguh seolah-olah bersaing dengan kita. Di tempat kerja banyak bersaingan. Ada orang-orang tipe yang menjilat. Ada tipe orang yang terasa jujur baik-baik saja. Yang selalu kelihatan ditindas. Dan saya percaya orang yang loyal, orang yang berjalan extra mile, suatu saat akan kelihatan. Tidak akan ada yang tersembunyi sesuatu yang baik. Seburuk-buruknya emas dibungkus tanah. Ketika itu dia dipanaskan di dalam api. Yang keluar, yang nampak ada terpisah. Antara tanah, kotoran, pasir, dan emas yang murni. Betul? Betul? Kalau saudara tidak percaya, coba lakukan. Bungkus emas dengan tanah. Suatu saat saudara bakar itu. Di dalam tempat pembakaran. Emas akan mencair, tanah akan terpisah. Emas akan terpisah satu dengan yang lain. Demikian juga. Saudara gak usah khawatir untuk terus berbuat kebenaran. Di dalam kebenaran. Berbuat baik di dalam kebenaran. Mengasihi sesama saudara. Bahkan mengasihi musuh saudara. Bahkan berdoa bagi yang menganiaya saudara. Jangan khawatirkan itu semua saudaraku. Bagi saudara sebagai warga negara Indonesia. Di ulang tahun yang ke-75 negara kita ini. Teruslah berbuat baik. Nyatakan kebenaran Tuhan sebagai umat Allah. Jangan benci orang yang memusuhi saudara. Tetapi kasihlah musuhmu. Dan berdoa bagi dia. Ada keajaiban yang terjadi di tanah air kita yang tercinta Indonesia ini. Amin. Demikian di antara kita. Hiduplah dalam kebenaran. Karena kita mau hidup berdasarkan kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan menyertai saudara kita sekalian dalam kebersamaan. Tuhan pasti berkati kita. Kalau kita terapkan kasih yang dilakukan Tuhan. Lihatlah Yesus. Waktu Yesus disalib. Waktu Yesus berjalan memikul salib yang kasar itu. Waktu Yesus diadili. Waktu Yesus
dicambuk dengan cembeti sampai dagingnya pun terkelupas. Darahnya mengucur. Pada waktu Yesus mengenakan mahkota duri yang sangat tajam itu, yang menusuk saraf-saraf di kepala, pasti sangat sakit sekali. Pada waktu Yesus tangannya ditarik dari kanan ke kiri dan dipaku, pasti tulang-tulangnya copot. Dan dia tergantung di atas kayu salib dan kakinya terpaku. Dia mengucur darah. Pada waktu Yesus tergantung di atas kayu salib, dia melihat seluruh orang manusia. Ketika murid-muridnya meninggalkan dia semua, tidak ada satupun muridnya yang ada bersama dengan dia. Pada waktu di atas kayu salib itu, dalam kesendiriannya, dia berkata, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Pengampunan Tuhan sangat luar biasa bagi saudara dan saya. Itulah kasih Tuhan yang tidak terbatas. Petrus dalam suratnya mengatakan, darah Kristus yang mahal itulah yang menebus kita. Darah yang dicurahkan Tuhan itulah yang menebus segala dosa kita. Yang menebus dosa-dosa saudara dan saya. Yang membenarkan kita. Di mana kita akhirnya beroleh keselamatan dan kehidupan yang kekal bersama dengan Dia. Percayalah, Tuhan memberkati kita. Hiduplah dalam kasih Tuhan yang seperti itu. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Saudara, kita akan persiapkan untuk perjamuan Tuhan yang sudah disiapkan oleh sidang jemaat ini. Kita siapkan hati kita dan kita sambut dengan pujian Yesus, Kau kebenaran. Dan kita bersama-sama akan ambil bagian dalam perjamuan kudus. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup,
hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Saudara, jika saudara mau hidup bagi Dia, angkat tangan kita nyanyikan. Kalau ku hidup apakah saudara mau hidup bagi Dia? Hidup dengan kasih Dia, kasih yang sungguh-sungguh luar biasa. Hidup karena firman yang Dia ucapkan bagi kita. Kita mengasihi bukan karena Dia telah mengasihi kita, bukan orang lain mengasihi kita lebih dahulu kita mengasihi Dia, lalu kita membenci orang-orang yang membenci kita. Tidak, kita mau mengasihi sesama kita, mengasihi musuh kita, dan berdoa bagi yang menganiaya kita. Apakah saudara mau rela hidup bagi Dia seperti ini? Kalau saudara mau, sekali kita nyanyikan rapnya ini sekali lagi. Mari kita berjanji di hadapan Tuhan. Tuhan, ku mau hidup bagimu. Kita angkat tangan kita. Menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari kita berdoa kepada Tuhan, memohon Tuhan melayakkan kita untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus. Sesungguhnya tidak satu pun di antara kita yang boleh layak, tetapi oleh karena kasih karunia di dalam Dia, kita boleh ambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Karena Dia siap mengampuni segala salah dan dosa kita. Dia adalah kasih yang tidak pernah berubah dalam hidup kita. Mari kita berdoa mohon penglayakan Tuhan. Bapa surgawi, Engkau telah nyatakan kebenaran firman-Mu. Jika kami mendengarnya, kami boleh mengakui atas semua batasan kekurangan atau maaf segala dosa yang kami lakukan setiap saat dan waktu. Tapi karena kasih karunia-Mu, Engkau memberikan pengampunan bagi kami. Sehingga saat ini kami datang kepada Tuhan, ialah Tuhan yang memutuskan kami. Sehingga ketika kami ikut ambil bagian mengingat akan pengorbanan Tuhan, Tuhan melayani kami. Ialah sungguh-sungguh Tuhan, kami boleh dapat mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Sehingga kami boleh merasakan akan pengampunan Tuhan, mengingat akan pengorbanan Tuhan melalui perjamuan Tuhan di pagi ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah melayani kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sudah terima semua.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini akan aku. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Engkau mengutus anakmu yang tunggal, Yesus Kristus, ke dalam dunia ini, supaya pada akhirnya sama seperti Engkau satu dengan Kristus Yesus, demikian kami boleh menjadi satu dengan Kristus. Terima kasih Tuhan. Tubuhmu yang betul-betul menjadi daging, tercabik-cabik, menderita oleh karena dosa yang kami perbuat. Bahkan harus tersalib, terpaku di mahkota duri, tergantung di antara bumi dan langit di kayu salib. Mengucurkan darah yang deras untuk kami. Tubuhmu itu ya Tuhan, diberikan untuk kami. Biarlah kami ingat, sekalipun kami berbeda, sesungguhnya kami adalah satu tubuh di dalam Kristus. Dalam nama Yesus. Amin. Makanlah menjadi peringatan akan tubuh Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita berdoa bersama. Bapa Surgawi, pendamaian harus ada kurban. Dan sesungguhnya tidak ada kurban yang paling sempurna yang dapat kami berikan Tuhan. Namun karena kasih-Mu yang sangat besar kepada kami Tuhan, kami beroleh pendamaian karena anak-Mu Kristus Yesus mengucurkan darah dari atas kepala sampai ke telapak kaki untuk menebus seluruh dosa-dosa kami. Lunas terbayar. Kami diselamatkan. Kami dikuduskan. Dan di dalam-Mu kami boleh pengharapan. Darah yang kudus itu terus berbicara kepadamu dalam karya penyelamatan kami dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan atas segala pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan yang bukti kasih-Mu sungguh nyata bagi kami. Biarlah demikian pada akhirnya pengorbanan-Mu boleh menjadi teladan dalam hidup kami, mengasihi sesama kami satu dengan yang lain, mengasihi setiap orang yang bukan hanya mengasihi kami, tetapi bahkan mereka yang memusuhi kami dan menganiaya kami. Mengasihi bukan karena kami memiliki kasih yang hebat, tetapi mengasihi karena Tuhan kami hebat di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Minumlah menjadi peringatan akan darah Yesus yang menyelamatkan kita.
Mari kita bersama-sama kembali berdoa. Setelah doa nanti penutup, kita akan pujikan lagu El Shaddai. Mari kita berdoa bersama. Bapa surgawi yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa secara khusus bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Safari Park Baptist Fellowship, Tuhan berkati. Tuhan tolong gembala sidang dan seluruh pengurus yang ada dan bahkan jemaat yang ada di tempat ini boleh menjadi berkat bagi yang lain. Karena berkat-berkat Tuhan akan tercurah bagi seluruh lingkungan yang ada di tempat ini. Dan bahkan ada yang di luar tempat ini. Mereka akan menjadi berkat jika mereka hidup rukun bersama di dalam Tuhan Yesus. Berkati gembala sidang dan keluarga. Berkati seluruh pengurus yang melayani bersama-sama. Ketua perancang Tony Sumampau dan seluruh panitia-panitia lain yang ada di jemaat ini. Kami mau berdoa. Seluruh para simpatisan yang bergabung dengan gereja ini, berkati mereka semua Tuhan. Jadikan mereka teladan terang Allah di tempat ini. Tetap hidup dalam kebenaran, di dalam kasih Kristus. Demikian ya Tuhan. Kami berdoa khusus untuk saudara kami William yang baru saja bergabung dengan gereja ini, menjadi anggota gereja ini. Boleh ambil bagian dalam melayani Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Apapun yang mereka bisa untuk Engkau. Tuhan, kami berdoa khusus biar gereja ini semakin hari semakin bertumbuh dan berkembang. Oleh karena Engkau Allah yang senantiasa mendampingi kami, mengiringi setiap langkah kami, menolong setiap perbuatan tangan kami. Dan kami percaya ketika Engkau bersama dengan kami, pekerjaan-pekerjaan bagi kemuliaan nama Tuhan senantiasa dinyatakan melalui jemaat Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami yang besok berulang tahun yang ke-75. Kami berdoa bagi pemerintahan kami dari lembaga-lembaga eksekutif, presiden sampai RT RW. Lembaga-lembaga legislatif yang ada di DPR maupun yudikatif yang ada di MPR. Mereka semua boleh menjalankan tugasnya karena mereka cinta bangsa, negeri kami yang kami cintai ini. Karena mereka takut kepada Tuhan. Sebagai penguasa atas seluruh pemerintah dunia. Dan boleh mereka menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Kami berdoa di masa pandemi COVID-19 ini, Tuhan sendiri akan menolong. Sehingga pada akhirnya kami tidak hidup dalam kenormalan yang baru, biasa-biasa saja. Tapi kami sungguh-sungguh merdeka dari pandemi COVID-19 ini. Karena Tuhan bersama dengan kami dan seluruh umat manusia di muka bumi ini. Berkati Taman Safari Indonesia di tempat ini. Berkati seluruh para perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia saat ini. Berkati seluruh taman safari, kebun binatang yang ada di seluruh dunia. Yang pasti mereka juga mengalami dampak dari COVID-19 ini. Kami percaya tujuan mulia mereka semua adalah konservasi, pelestarian apa yang telah Engkau jadikan, dan kami bisa melihat kebesaran kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami naikkan doa ini. El Shaddai, El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar, El Shaddai.
Silakan duduk kembali. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.